Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan nomor BP 19101152610666 kelas SI 3 dengan mata kuliah Pengelolaan Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Radius Prawiro Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan SDLC beserta penerapannya pada sebuah perusahaan. Sebelum masuk ke tahapannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu SDLC. SDLC atau bisa disebut sebagai Software Development Lifecycle adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. 4 tahapan dari SDLC. Yang pertama adalah planning, yaitu proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Pada fase ini diperlukan analisa kelayakan dengan mencari data atau melakukan proses information gathering kepada pengguna. Yang kedua adalah analisa, proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna sistem. Yang ketiga adalah desain, yaitu proses penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur desain, interface desain, database dan spesifikasi file, dan program desain. Yang keempat adalah implementasi, yaitu proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. Selanjutnya adalah penerapan dari pengelolaan sistem informasi pada perusahaan. Di sini saya mengambil studi kasus pada PT Adijaya. PT Adijaya merupakan sebuah perusahaan produsen makanan ringan. Tahapan yang pertama adalah planning. Di sini, manajer menyadari adanya permasalahan di dalam perusahaan, yaitu penurunan omset. Terlambatnya pengambilan keputusan terhadap suatu masalah dikarenakan kurang terintegrasinya data yang dimiliki perusahaan. Manajer menyusun sebuah usulan yang berisi permasalahan yang muncul sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang baru yang akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pencatatan dan penyimpanan data. Usulan tersebut juga dilengkapi dengan data dari studi kelayakan yang dikumpulkan. Yang kedua, analisa, yaitu bagian analisis sistem, menyusun usulan kegiatan perancangan sistem baru setelah adanya persetujuan dari pihak Komisi Pengarah SIM. Usulan perancangan sistem baru didasarkan dari konsultasi dengan pihak manajer. Yang ketiga yaitu desain. Pembuatan sistem yang baru dimulai dengan menggabungkan data-data yang diambil dari semua unit yang ada di dalam perusahaan. Integrasi semua data dimaksimalkan supaya antara semua bagian dapat saling bertukar data dengan mudah. Tahapan yang terakhir yaitu implementasi. Sistem baru memasuki tahap akhir yaitu tahap use atau penerapan. Perusahaan dapat memilih usulan cutover dengan mempertimbangkan sistem baru yang akan digunakan dapat dimaksimalkan penggunaannya. Berdasarkan kondisi perusahaan, maka stakeholder memilih untuk melakukan perubahan menuju sistem baru dengan metode bertahap. Sekian penjelasan saya mengenai tahapan SDLC dan penerapannya pada sebuah perusahaan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.